Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Selamat malam. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 2 Februari 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita mulai dengan berita yang pertama. Minat masyarakat Nabire terhadap investasi emas terus mengalami peningkatan signifikan di awal tahun 2026. Kenaikan harga emas dinilai mendorong masyarakat beralih ke logam mulia ini. Namun di sisi lain, pembelian emas fisik di toko justru mengalami penurunan. Berikut laporan RRI Nabire. Dalam 1 tahun terakhir, Pegadaian Cabang Nabire mencatat lonjakan minat masyarakat terhadap investasi emas. Harga emas yang terus bergerak naik membuat masyarakat semakin antusias menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Berdasarkan data situs Sahabat Pegadaian per Minggu 1 Februari 2026, harga beli emas tercatat sebesar Rp28.830 per 0,01 gram, sementara harga jual berada di angka Rp26.810. Untuk produk Galeri 24, harga emas 1 gram berada di kisaran Rp2.981.000, sedangkan UBS 1 gram mencapai Rp2.996.000. Kondisi ini turut mempengaruhi pola transaksi masyarakat di Nabire. Manajer bisnis Pegadaian Cabang Nabire, Febri Valentino menyampaikan, minat masyarakat Nabire terhadap investasi emas meningkat menunjukkan antusiasme tinggi, serta pertumbuhan transaksi hingga 2 kali lipat. Untuk minat masyarakat terhadap investasi emas di Nabire sendiri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ya itu meningkat dengan tajam seiring dengan perkembangan harga emas yang cenderung naik. Nah, itu emas sangat fluktuatif dan minat masyarakat sendiri di Nabire sangat antusias, sangat tinggi. Jadi kita mengalami peningkatan itu sebesar 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Pegadaian juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi emas secara daring. Masyarakat disarankan bertransaksi melalui outlet resmi atau aplikasi Pegadaian guna menghindari modus penipuan. Sementara itu, tingginya harga emas justru berdampak pada penurunan pembelian emas fisik di toko emas. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung membeli emas dalam jumlah kecil atau memilih menjual emas yang dimiliki. Pemilik toko emas Sumba Opu Harmedi mengatakan, minat pembelian emas fisik mengalami penurunan dengan mayoritas pembeli hanya membeli emas dalam jumlah kecil, serta penjualan lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas. Kalau peminat sekarang pembeli yang kurang, sejak naik itu 2 juta lebih, paling 1 gram 2 gram. Kalau yang berat-berat tidak ada, kurang peminat sekarang. Yang jual ya agak lumayan sih, mending lebih banyak orang jual daripada membeli. Mungkin tergiur dari harga naiknya toh. Iya. Meski pembelian emas fisik di pasar mengalami penurunan, investasi emas melalui layanan Pegadaian masih menjadi pilihan utama masyarakat Nabire sebagai instrumen simpanan jangka panjang. Nur Febriana melaporkan. Saudara, seorang supir truk menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Yahukimo. Penembakan tersebut terjadi ketika korban sedang berkendara dari arah Longpon menuju ke DKI. Berikut laporan dari RRI Jayapura. Seorang supir truk menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ketika sedang melintas dari arah Lokpon menuju DKI Kabupaten Yahukimo.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penembakan tersebut terjadi di Jalan Poros Lokpon kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Korban diketahui atas nama Jani Trio Mayaut berusia 42 tahun yang bersangkutan berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 1 DKI dan bekerja sebagai supir truk box yang mengangkut berbagai bahan kebutuhan pokok. Dijelaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aksi penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat itu terdengar 5 kali suara letusan senjata api, dan dari 5 kali tembakan tersebut, 1 peluru mengenai lengan kanan korban bagian atas. Dalam kondisi terluka, korban tetap mengemudikan kendaraannya menuju ke DKI agar yang bersangkutan bisa menyelamatkan diri. Saat ini, korban sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD DKI dengan kondisi yang cukup stabil. Adapun truk yang dikemudikan juga mengalami kerusakan akibat terkena tembakan. Informasi kejadian diterima pada pukul 15.20 waktu Indonesia Timur setelah adanya laporan masyarakat terkait aksi penembakan di sekitar jembatan kilometer 7 Lokpon. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo segera melaksanakan langkah respon dan koordinasi. Korban dalam kejadian tersebut diketahui bernama Jani Trio Mayaut, seorang warga Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 1, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, yang berprofesi sebagai pekerja swasta. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, kejadian terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, saat korban mengemudikan truk box dari arah Lokpon menuju kota DKI. Setiba di sekitar jembatan kilometer 7, terdengar 5 kali suara tembakan dari arah sebelah kanan jalan. Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka tembak pada bagian lengan kanan atas dan telah mendapatkan penanganan medis di RSUD DKI. Kondisi korban dilaporkan sadar dan masih dalam perawatan intensif. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil olah TKP diketahui sejumlah masyarakat melihat adanya beberapa orang yang membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian, dan setelah dilakukan penembakan mereka langsung melarikan diri ke arah hutan. Dari hasil pendalaman awal, aparat menduga aksi tersebut dilakukan oleh KKB Kodap 16 Yahukimo. Di TKP, petugas juga menemukan sejumlah selongsong amunisi yang diduga berasal dari senjata api yang dilakukan untuk menembak korban. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat keamanan. Dan Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan komitmennya untuk terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur, sekaligus untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Yahukimo bisa tetap berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Arul Firmansyah melaporkan. Saudara, HUT Satpam ke-45 jadi momentum penguatan profesionalitas dan kompetensi anggota. Kembali laporan dari RRI Jayapura. Polda Papua mendorong penguatan profesionalitas dan kompetensi Satuan Pengamanan atau Satpam melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Satpam ke-45 yang digelar Abu Jabi, Papua di Jayapura Sabtu kemarin. Direktur Binmas Polda Papua Kombes Pol Erik Suli mengatakan Satpam memegang peran strategis sebagai garda terdepan pengamanan objek vital, permukiman, sekolah, hingga fasilitas publik. Menurutnya, kemampuan Satpam dalam mendeteksi dan menangani potensi gangguan di lapangan menjadi kunci karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Ya, untuk Satpam di Papua saat ini kaitan dengan pelatihan lebih banyak melaksanakan pelatihan Gada Pratama. Namun ke depan harapannya Abu Jabi dapat terus kembangkan untuk latihan Gada Madya dan juga latihan Gada Utama bahkan. Ya, dan juga rencana juga akan ada kerjasama dengan Badan Sertifikasi Nasional BNSP, ya, sehingga Satpam di Papua juga akan memiliki kompetensi terkait dengan pelaksanaan profesi Satpam itu sendiri. Ketua BPD Abu Jabi Papua AKBP Purnawirawan Yan Peter Reba mengatakan peringatan tahun ini mengusung tema Satpam Bersatu, Berdaulat, Berdedikasi, dan Profesional. Peringatan HUT ini diharapkan menjadi momentum penguatan kualitas pengamanan swakarsa di tanah Papua. Berdedikasi dan profesional yang sebagai tema kita ini akan menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan tugas sehingga kita meningkatkan
pengawasan dan profesi satpam itu lebih baik ke depan dalam menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna dan teristimewa dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas. Nah, ini yang ke depan saya akan tetap berkomitmen untuk merubah sisi sumber daya manusianya maupun profil penampilan sehingga mereka benar-benar dapat berguna bagi pengguna itu sendiri. Sementara itu, mulai Februari, pihaknya berencana membuka pelatihan sekaligus uji kompetensi Gada Madya dan Gada Utama, serta berkoordinasi dengan pengguna jasa agar standar kualifikasi satpam ikut ditingkatkan. Saat ini sekitar 3.000 satpam berada di bawah pembinaan Abu Jabi Papua, tersebar di Jayapura, Merauke, Nabire, dan Mimika. Reski Kurniawan melaporkan. TVRI Papua menggelar kick-off Piala Dunia 2026 sebagai bukti negara hadir untuk memberikan hiburan kepada masyarakat di Indonesia termasuk tanah Papua. Berikut laporan dari RRI Jayapura. TVRI Papua menggelar kick-off Piala Dunia 2026 sebagai bagian dari agenda yang akan menayangkan siaran langsung Piala Dunia 2026 pada 11 Juni hingga 19 Juli berlangsung di kantor TVRI Papua minggu kemarin. Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Papua, Erwin Hendarwin, mengatakan penayangan Piala Dunia 2026 ke seluruh wilayah Indonesia secara gratis menjadi amanat yang diberikan Presiden. Diharapkan tontonan Piala Dunia 2026 secara gratis tersebut dapat memberikan motivasi kepada seluruh pesepak bola nasional ikut membawa Indonesia tampil di turnamen tersebut. Ini merupakan sebuah turnamen Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Ini diikuti oleh 48 negara ya, dan ini suatu prestasi yang luar biasa. Tentu ini memang bukan tugas yang ringan bagi TVRI sebagai televisi publik yang mengemban tugas untuk memberikan hiburan kepada masyarakat gitu ya. Maka ini memang harus dilaksanakan, dihitung dengan secara cermat gitu. Ya, kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat gitu ya, terutama di tanah Papua untuk sama-sama kita dukung. Mari kita sama-sama nikmati euforia untuk Piala Dunia ini gitu ya. Dan tentu kami pun berharap bahwa hiburan ini pada waktunya nanti bisa memberikan motivasi ke seluruh pecinta sepak bola, kepada atlet sepak bola agar terus meningkatkan kinerjanya dan pada waktunya nanti bisa ikut di dalam sebuah turnamen baik nasional maupun internasional. Kita tentu berdoa ya, mudah-mudahan dengan semangat ini Indonesia bisa ikut di dalam Piala Dunia untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, menyebutkan penayangan Piala Dunia di TVRI menunjukkan kehadiran pemerintah untuk memberikan hiburan, edukasi, sekaligus sebagai pemersatu bangsa, apalagi menurutnya kecintaan sepak bola di tanah Papua sudah mengakar kuat. Pertama-tama tadi kami membacakan sambutan gubernur, tentunya memberikan apresiasi lah kepada TVRI ya, yang telah menyajikan hiburan bagi masyarakat, apalagi masyarakat Papua ini, karena mereka sangat suka bola adalah bagian gaya hidup di Papua. Itu yang pertama-tama kita menyampaikan apresiasi dulu. Nah, terkait dengan blank spot tadi ya tergantung dari kan ini mereka kan menunggu siaran dari pusat Pak ya. Nah, syukur-syukur kalau misalkan siaran dari pusat selain menggunakan free to air itu seandainya masuk di internet kan di daerah yang blank spot kan ada juga daerah-daerah yang nggak terjangkau sama sekali oleh siaran terestrial tadi. Kalau bisa menggunakan internet kan ada juga internet yang sudah disiapkan di daerah ya, yang tentunya kita memiliki juga. Di Papua sendiri kita ada lokasi 300 itu, hampir 300 lokasi itu kan hampir daerah-daerah yang daerahnya blank spot, internetnya sangat terbatas gitu ya. Nah, kalau misalkan regulasi TVRI biar dia bisa masuk di internet ya tentunya akan bisa dinikmati juga oleh semua masyarakat gitu. Penunjukan TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata peran negara dalam penyiaran nasional sekaligus momentum bersejarah untuk memastikan akses informasi dan hiburan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nalik Saulia melaporkan. Saudara, program Asta Cita Sekolah Rakyat yang hendak didorong oleh pemerintah, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk penerapannya menggunakan konsep sekolah rakyat ala Bung Karno. Sang proklamator RI, sebagaimana yang dilakukannya sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI. Berikut laporan dari RRI Wamena.
Program sekolah rakyat yang hendak didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk penerapannya menggunakan metode konsep sekolah rakyat ala Bung Karno, sang proklamator Republik Indonesia, sebagaimana yang dilakukannya sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI. Usulan tersebut datang dari salah seorang tokoh pendidikan di Papua Pegunungan, Bertus Aso SPD MPD, di Wamena Sabtu 24 Januari 2026 di sela pelatihan guru sekolah rakyat yang digelar oleh Yayasan Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf Indonesia atau YBUPBHI Papua Pegunungan. Menurutnya, pemerintahan Prabowo memiliki cita-cita mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun niat baik itu mesti dilandaskan pada pijakan sejarah agar bisa berhasil dengan baik. Oleh karena itu, Bertus Aso menyarankan kebijakan sekolah rakyat yang dilakukan pemerintahan saat ini konsepnya perlu dirubah, di mana para pemberi masukan ke presiden harus bisa mengacu pada sejarah pendiri bangsa Bung Karno agar pendidikan di Indonesia dilandaskan pada nilai sejarah yang benar. Saya mau berpesan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini presiden punya kebijakan. Kita beri apresiasi karena beliau angkat sekolah rakyat itu buka sekitar 500 sekolah. Tapi rujukan yang beliau presiden dengan wakil presiden itu mereka ambil, apakah mereka mengacu dari apa yang dilakukan oleh presiden pertama ini kah atau tidak yang mendirikan bangsa ini? Kalau tidak, berarti orang ini hanya ambil di tengah jalan, asal ambil nama, tapi lakukan terobosan yang sangat keliru, tidak berpijak pada sejarah. Makanya kebijakan apa yang dilakukan oleh presiden saat ini perlu dirubah. Lebih jauh, Bertus Aso mengatakan di Papua, khususnya Papua Pegunungan, saat ini telah didirikan Yayasan Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf Indonesia atau YBUPBHI untuk mendorong sekolah rakyat ala Bung Karno dengan metode huruf Bung Karno, yaitu 5 huruf vokal. Sehingga Bertus Aso mengusulkan agar Presiden Prabowo mengubah metode sekolah rakyat yang adalah salah satu program Astacita tersebut. Makanya kebijakan apa yang dilakukan oleh sang presiden saat ini perlu dirubah. Jadi yang memberikan masukan-masukan kementerian ini harus kita bangun sekolah rakyat itu mengacu kembali pada pendiri bangsa. Itu lebih efektif dan dia harus turun kembali kepada rakyat yang terpencil. Roni Hisage, RRI Wamena. Bergerak dan terus bergerak. Saudara Warta, berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Ketersediaan sembako dan harga di pasar Aroro Iroro Serui. Berikut laporan dari RRI Serui. Menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar terpantau masih relatif stabil dengan ketersediaan sembako seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut dibenarkan oleh salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro, Fatima, yang menyebut hingga saat ini belum terjadi kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok. Ia menambahkan beras menjadi salah satu komoditas yang masih dijual dengan harga stabil. Gula, beras, telur. Ya, kalau gula ya mungkin masih mahal karena saya sudah habis. Yang kemarin itu saya jual 80, kalau 85 satu rak. Iya. Telur satu rak. Iya, satu rak 85 kalau yang kemarin karena ini saya habis. Jadi saya tidak tahu sekarang harganya berapa satu ikan. Kalau beras ini? Kalau beras ini masih 300 yang 18 kilo. Normalnya segitu. Iya. Sementara itu, saat diwawancara Senin 2 Februari 2026, Carolina Apainabo, salah satu konsumen di pasar, mengatakan hingga saat ini belum terjadi kekosongan bahan sembako. Namun demikian, ia menilai masih perlu adanya perhatian terhadap harga yang belum merata di sejumlah lapak, khususnya pada komunitas beras SPHP dan telur yang harganya bervariasi di beberapa tempat.
beras ini kan kita tidak bisa beli karena harganya tidak merata begitu. Maksudnya di tiap-tiap kios atau toko tuh harganya beda-beda. Jadi kita minta supaya mungkin dinas terkait bisa kontrol ini beras SPHP ini supaya harganya bisa dijangkau oleh masyarakat begitu. Untuk sembako lain Ibu seperti telur. Telur nih biasanya harganya tahun ini yang harga telur normal ya, maksudnya untuk Desember. Terus kadang naik turun juga. Kayak sekarang harganya masih normal-normal saja. Tapi kalau seandainya kapal putih macam tidak masuk, itu nanti harga telur deh naik. Yang biasanya kita beli bisa 5.002, biasanya 3.000 begitu. Sebagai penutup, pemerintah dan instansi terkait diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar agar stabilitas sembako tetap terjaga menjelang Ramadan hingga Lebaran. Riki Haritonang melaporkan. Saudara, Polres Biak Numfor melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Kartens 2026. Berikut laporan dari RRI Biak. Polres Biak Numfor melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Kartens 2026 di lapangan upacara Mapolres Biak Numfor pada Senin 2 Februari 2026. Mewakili Kapolres, Kabak Ops Mika Rombrapuk menyampaikan operasi yang berlaku di seluruh Indonesia tersebut telah siap dilaksanakan selama 14 hari ke depan, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Dikatakan operasi ini mengedepankan kegiatan preventif dan preemptif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tenang menjelang perayaan bulan suci Ramadan. Ia mengimbau agar masyarakat selalu mengecek kelengkapan diri dan kendaraan sebelum berkendara serta mematuhi aturan rambu lalu lintas. Kabak Ops menegaskan, masyarakat tidak perlu merasa takut dengan pelaksanaan operasi ini karena pihak kepolisian berperan memberikan pelayanan, bantuan serta pengingat kepada pengguna jalan yang mungkin melakukan kelalaian. Saya mewakili Bapak Kapolres Biak Numfor menghimbau kepada masyarakat, operasi ini berjalan, masyarakat jangan merasa takut karena operasi, jadi kita jangan lewat sini, lewat sana, jangan takut, tetapi lebih baik terbuka kepada petugas sehingga bisa dibantu karena kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ada yang kurang-kurang, kita bisa diingatkan melalui anggota lalu lintas yang ada di jalan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Biak Numfor AKP Marvi O Cakti Ester KMH menjelaskan, satuan lalu lintas mengerahkan 44 personil dibantu sekitar 50 anggota Polres lainnya serta dukungan dari instansi terkait seperti POM Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Brimob, Senkom, dan Dinas Perhubungan. Dikatakan berdasarkan data tahun 2025 tercatat sekitar 220 kasus kecelakaan yang didominasi pelajar dan orang dewasa yang umumnya berawal dari pelanggaran seperti melampaui kecepatan atau tidak mematuhi rambu lalu lintas. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian, pasti memerlukan kerjasama dari semua pihak. Karena terkait keselamatan ini kebutuhan kita bersama, bukan hanya polisi sebagai penegak hukum, tetapi juga kebutuhan untuk seluruh masyarakat. Jadi dari kami Satlantas Polres Biak Numfor menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Biak untuk senantiasa mengecek keadaan kendaraan, terutama ban, dan menggunakan helm. Dalam operasi ini kami mengedepankan preventif dan preemptif, namun tidak meninggalkan upaya represif karena dalam hal ini terkait untuk mengurangi fatalitas kecelakaan. Turut hadir dalam apel tersebut perwakilan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Perwira PJU, Lingkup Polres, POM Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Brimob, dan Senkom. Ririn Arini melaporkan. Saudara, Dinas TPHPP imbau masyarakat tidak menggunakan racun saat menangkap ikan. Berikut laporan dari RRI Bovendigul. Volume potensi perikanan tangkap di Bovendigul terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Meski demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Bovendigul menganjurkan masyarakat untuk mulai lebih mengarah pada pola budidaya ikan di darat sebagai langkah berkelanjutan dalam pengembangan sektor perikanan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perikanan Dinas TPHPP Bovendigul Nikolaus Raum. Ia menjelaskan bahwa meningkatnya hasil perikanan tangkap perlu diimbangi dengan pengelolaan yang bijak agar kelestarian sumber daya perairan tetap terjaga. Saya sebagai Kepala Bidang Perikanan, kami coba mendesain suatu program yang mana kami melihat potensi perikanan tangkap ini kan setiap tahun dengan volume tangkap yang sangat tinggi. Dan masyarakat juga sekarang rata-rata ada yang menggunakan racun juga untuk tangkap ikan udang. Sehingga kami coba merubah konsep itu menjadi masyarakat yang memelihara ikan di darat, yaitu dengan mencetak kolam masyarakat, memberi bantuan anakan ikan, pakan ikan, sehingga ikan di alam ini tidak punah seperti itu. Dan kita di Bovendigul ini kan potensi air tawar sangat luar biasa dan tersedia sepanjang tahun. Sehingga kami berpikir, lebih baik kita cetak kolam, itu akan lebih efektif. Dan kita cetak kolam juga di lahan pekarangan. Budidaya ikan di darat memiliki banyak keuntungan, diantaranya dapat dikontrol dengan baik, tidak tergantung pada musim, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih stabil. Selain itu, pola budidaya juga dinilai dapat menekan resiko penurunan populasi ikan di alam akibat penangkapan berlebihan. Nikolaus menambahkan pihaknya terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, termasuk memberikan edukasi teknis budidaya ikan, serta mendorong pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal. Thomas Yamblain, RRI Bovendigul terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Kartens 2026 berlangsung di Mako Polres Merauke. Berikut laporan RRI Merauke. Wakapolres Merauke Kompol Nuriyanti mengatakan, Operasi Keselamatan Kartens 2026 berlangsung selama 14 hari ke depan. Pelaksanaan dimulai tanggal 2 Februari hingga 15 Februari 2026. Dikatakan, operasi dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan kondisi kondusif dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Kompol Nuriyanti menegaskan, operasi ini mengedepankan pendekatan preventif dan preventif. Kompol Nuriyanti mengungkapkan, langkah ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tenang diharapkan terwujud menjelang perayaan Ramadan. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari 2026, kita dapat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Keselamatan Kartens tahun 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 15 Februari 2026. Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan 2026 dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna cipta kondisi dalam menyongsong pelaksanaan perayaan bulan suci Ramadan, sehingga kegiatan operasi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana operasi guna menunjang situasi kondusif, aman, dan nyaman. Kompol Nuriyanti menghimbau seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Merauke agar menaati aturan berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan kendaraan. Ardi Rasaki melaporkan. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke selama 3 hari melakukan pelayanan dokumen administrasi kependudukan khusus untuk pembuatan akta anak dalam rangka memperingati HUT ke-124 tahun Kota Merauke. Berikut laporan RRI Merauke. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Merauke ke-124 yang jatuh pada 12 Februari 2026, Seksi Bakti Sosial melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Pelayanan yang diberikan meliputi pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 sekolah, yakni SD Imbuti Merauke, SD Gudang Arang, dan SD Negeri 1 Merauke. Sekretaris Dinas Dukcapil Merauke Totok Sudarmanto mengatakan pelayanan ini dilaksanakan untuk mendukung peringatan Hari Jadi Kota Merauke ke-124. Pelayanan ini diprioritaskan bagi anak-anak orang asli Papua serta anak usia sekolah dasar. Sasaran utama pelayanan difokuskan pada siswa kelas 4, 5, dan 6.
Dalam pelaksanaannya, pelayanan dilakukan selama 3 hari dengan target 1 sekolah per hari. Mesin cetak Dukcapil mampu melayani sekitar 200 hingga 250 dokumen per hari. Kami sengaja mengambil SD Mbuti, Merauke, SD Gudang Arang yang memang anak-anak orang asli Papua lebih banyak di situ. Maka kami menyasar lokus di situ di samping SD Negeri 1. Toto menegaskan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan tersebut diberikan secara gratis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa seluruh biaya pelayanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Jessica Ardana melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.